Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada suatu perkataan yang lebih baik, kata Allah, da'a ila Allah, kecuali mengenalkan manusia kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijan nar ahadun shalla qabla tusamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal ashr. Nabi bersabda, tidak akan dimasukkan neraka di antara kalian jika kalian mampu, kata Nabi, menjaga sholatnya sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan mampu menjaga sholatnya sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Maka dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, barang siapa mampu menjaga kedua sholat yang dingin, dakhalal jannah, jaminannya surga. Mudah-mudahan sholat subuh yang baru saja kita kerjakan menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita limpahkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya sampai yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berada di dalam hidayah, dalam ketaatan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para bapak-bapak jamaah masjid Banten Girang, Banten yang selalu senang, bergirang terus. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa, sehingga dalam keadaan takwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa iman dan amal yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah subuh rahimakumullah. Pada saat ini sekalian, bahkan dari dulu sampai detik ini, kita sekarang sedang diserang oleh penyakit yang sangat berbahaya. Dan penyakit ini, kata ulama, jikalau tidak sembuh di dunia, maka deritanya dunia sampai akhirat. Lebih parah daripada, lebih ganas, lebih menakutkan daripada penyakit COVID-19. Lebih menakutkan dari penyakit corona. Lebih menakutkan dari penyakit Omikron. Bahkan walaupun nanti datang lagi, nanti Omikronnya datang lagi. Penyakit apa yang lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit tersebut, yang bila tidak sembuh di dunia maka deritanya dunia sampai akhir? Penyakit apa itu? Jumlah penyakitnya ada 6. Penyakit apa? Yang pertama adalah penyakit syirik dan bid'ah. Penyakit syirik dan bid'ah ini adalah satu penyakit yang sangat berbahaya. Seluruh dosa ada ampunan di sisi Allah. Dosa zina masih ada ampunan. Dosa mencuri masih ada ampunan. Tapi ada satu dosa bila dibawa sampai mati nggak ada ampun. Dosa apa? Dosa syirik. Syirik ini dosa bila dibawa sampai mati nggak ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan ini, Bapak sekalian, maka harus sembuh di dunia ini sebelum kita wafat. Karena hadirin kalau di dalam hati setiap diri orang beriman, hatta pada diri saya sekalipun, kalau penyakit syirik ini tidak sirna, mati masih membawa keyakinan selain Allah dapat memberikan manfaat dan mudarat, inilah penyakit syirik yang sangat berbahaya. Karena selain Allah tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan berpindahnya satu benda dari tempat yang ke lain, dari tempat pertama ke tempat yang lain, ini bukan berpindah dengan sendirinya, sekalian. Berpindahnya benda ini karena dipindahkan oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran bergugurnya satu daun dari dahannya, ini bukan karena menguning, karena gugurnya daun dari dahannya karena digugurkan oleh Allah. Bahkan bapak-bapak termasuk saya datang dari rumah menuju masjid ini bukan karena kehebatan saya atau kehebatan bapak-bapak,
tapi karena kita bisa datang ke masjid ini karena didatangkan oleh Allah. Maka kalau ada hayya 'alas shalah, maka kita sunnah menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Ini ada rahmatullah. Keyakinan ini harus kita sempurnakan. Saking pentingnya setiap diri orang beriman sempurna imannya. Kalau ada khotbah Jumat, di sini ada khotbah Jumat nggak? Ada ya. Tidak memasukkan salah satu ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka batal itu khotbah. Boleh turun saja. Kenapa? Saking pentingnya setiap orang beriman menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, maka harus sempurna. Benda-benda di muka bumi ini tidak akan bisa memberi manfaat kecuali Allah yang dapat memberikan manfaat. Orang kalau muslim masih punya keyakinan ketika orang sakit punya keyakinan obat itu bisa menyembuhkan, ini penyakit, ini syirik. Ya, ini bahaya nih. Karena obat gak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Loh, kok berobat? Kenapa berobat? Berobat perintah Allah. Ya, tapi yakin dengan obat syirik, nggak boleh. Maka Maulana Zakaria rahmatullah alaih, ulama hadis di seluruh dunia ini, Pak, sanad hadis larinya ke Syekh Yasin. Syekh Yasin ini ngambil sanad hadis ke Maulana Zakaria. Ini berkata Maulana Zakaria, bersyariat itu hukumnya wajib. Bersyariat hukumnya wajib. Yakin dengan syariat hukumnya syirik. Nah, jadi apa maksudnya? Tetap kita usaha, berdagang, tetap kita berikhtiar, berobat, tapi yakinnya kepada Allah. Ya. Ilahanahmakumullah, yakin kepada Allah. Suatu perkara di muka bumi ini sudah ada suratan takdir masing-masing sekalian. Ya. Musibah, bala, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum, kata Allah. Tidak akan terjadi musibah, bala, bencana di muka bumi ini hatta pada diri kamu sendiri, melainkan sudah tercatat dalam kitab yang nyata. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Allah. Maka orang beriman ini harus sempurna imannya, sehingga walaupun hidup di dunia susah nggak kerasa susah. Senyum saja. Karena susah datangnya dari Allah. Senang datangnya dari Allah, susah datangnya dari Allah. Semuanya diuji. Ada yang diuji jadi orang susah. Ada yang diuji jadi orang kaya. Tapi kita ini masih merasa kalau susah diuji. Ya, kalau senang nggak merasa diuji. Nggak ada orang datang ke kita mungkin, waduh saya lagi diuji sama Allah. Kenapa? Saya didatangkan rezeki yang banyak setiap hari. Nggak ada. Tapi adanya orang datang sama kita, waduh bang saya lagi diuji. Kenapa? Susah saya hari ini. Masalah ya, duit lagi susah, kerjaan lagi susah. Itu merasa diuji, ya kan? Belum merasakan bahwa senang itu ujian. Senang juga ujian, kaya juga ujian, ya, sehat ujian, sakit juga ujian. Ya. Kalau ada orang datang, oh bang, saya lagi diuji ini, masya Allah, doakan saya apa? Saya lagi sehat bener nih, nggak pernah sakit. Jarang, nggak ada, hampir nggak ada, ya nggak? Nggak kedengeran, ya kan? Tapi kalau ada datang, oh saya lagi diuji, kenapa lagi sakit nih? Masya Allah, ya. Sakit juga ujian, ya. Orang beriman nggak masalah sakit. Buku kalau sakit syukuran, kalau sakit syukuran. Loh kok syukuran? Kenapa? Kata Nabi, jikalau sakit datang kepada orang beriman, maka sakit yang dia derita akan menggugurkan dosa-dosa yang dia punya. Amin ya Allah. Kira-kira syukuran nggak? Kalau orang terdahulu, orang-orang tua kita sedulu, Pak. Kalau adik kita sakit, diri kita sakit, maka orang tua kita itu yang dulu, kalau sekarang walau-walau nih ya, dulu dia akan buat nasi kuning, dikunjungin sedikit, ya kan, dikasih urap, dikasih telur, diiris-iris, ya kan, karena telur sedikit, larang masalahnya, angel, ya kan. Oh, ayo makan-makan. Kenapa nih makan-makan? Ini adik kamu lagi sakit. Syukuran maksudnya. Insyaallah Pak syukuran, Pak. Insyaallah. Ya, syukuran. Ya, bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau bersyukur tambah nikmat. Kalau ingkar, azab Allah lebih pedih sekali. Ya. Maka kita syukur, Pak ya. Nah, syukur ya bisa dipilih sama Allah datang ke masjid yang sangat mulia ini, Pak Saudara. Ini pilihan yang tidak sembarang orang sekalian ya. Nah, ciri orang beriman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Orang beriman itu bila disebut nama Allah bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah yakinnya dengan akhirat, Pak.
Kita ini semua mau ke akhirat, Pak. Cuman gilirannya waktunya macam-macam, Pak. Ya, kalau standar hidup itu Rasulullah 63 tahun. Nah, kalau sudah 50 tahun siap-siap, Pak. Ya, berarti 13 kali lebaran lagi. Apalagi yang sudah 60 tahun. Kalau Pak Haji itu 61, berarti 2 kali lebaran lagi. Kalaupun sama, lebih alhamdulillah, syukuran sebetulnya sekalian ya. Kita ini kelihatannya banyak yang masjid kayak yang tua-tua ya. Tua-tua semua. Kayaknya yang paling muda saya ini, baru 47 saya ini umurnya. Kalau hitung-hitung sama Rasulullah masih agak panjang lah dikit ya. Lebih alhamdulillah. Penyakit syirik. Di samping syirik apa bid'ah? Nah ini bid'ahnya, Pak. Ini kalau dibawa sampai mati nggak ada ampun. Nah, kalau bid'ah ini bahaya nih, Pak. Ini satu dosa kalau dibawa sampai mati nggak ada ampun. Kenapa? Bid'ah ini melakukan amalan nggak ada perintahnya di dalam Al-Quran, nggak ada contohnya dari Nabi, nggak ada contohnya dari ulama. Ya, maka kita lihat amal agama, lihat perintahnya di Al-Quran. Kalau mau mengamalkan contoh Nabi, ya kan? Sunnah Nabi. Maka orang yang mengikuti Nabi luar biasa jaminan surga, Pak. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, tandanya ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku akan masuk surga bersamaku, kata Nabi. Nah, sekarang orang meninggalkan sunnah di mana-mana. Padahal perintahnya atiullah, atiur rasul, ulil amri minkum. Ya. Nah, maka penting menghidupkan sunnah ini. Untuk menghilangkan bid'ah ini, kata ulama, hanya menghidupkan sunnah Nabi. Maka bid'ah itu akan hilang. Ya. Maka bid'ah itu hilang. Nah, bid'ah ini terbagi-bagi, Pak. Jangan sampai salah juga. Sehingga ada orang menyalahkan kalau tidak ada di zaman Nabi adalah dolalah, masuk neraka semua. Ya kan? Ini banyak terjadi, Pak. Sekarang lagi musim nih. Ya, ini bid'ah, ya. Maulid Nabi bid'ah, yasinan bid'ah, ya kan? Isra Mi'raj bid'ah, masuk neraka semua. Masalah. Dia sendiri masuk surga, ya kan? Ini adalah yang banyak, hati-hati nih, ya. Kenapa? Karena kekurangan kepahaman atas itu sunnah. Ya. Pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mau diutus ke Yaman, ya kan, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Rasulullah masih hidup. Nanti ketika aku di Yaman, ketika aku diutus ke Yaman, ada suatu perkara agama tidak ada di zaman engkau hidup. Kata Mu'adz bin Jabal, tidak ada di zaman sahabat-sahabat engkau hidup, tapi di zaman aku itu ada, ya Rasulullah. Apa yang aku harus perbuat? Maka kata Nabi, hai Mu'adz, kumpulkan ulama, ahli ilmu. Tanya kepada dia, ada ulama-ulama ini, kalau boleh lakukan, kalau tidak jangan. Namanya fatwa. Nah, ya. Nah, maka penting bagaimana kita untuk menghidupkan sunnah ini dalam kehidupan kita. Karena tidak ada contoh yang lebih mulia, lebih baik kecuali contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, tidak ada contoh yang lebih baik. Kalau yang mengatakan presiden, Pak, mengatakan tidak ada contoh lebih, masih ada yang lebih baik. Tapi yang mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak ada contoh yang lebih baik kecuali contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menghilangkan syirik dan bid'ah ini, kita harus meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penyakit yang kedua, banyak juga penyakitnya, ada 6. Ya. Penyakit yang kedua adalah kefasatan dan kemungkaran. Di mana-mana terjadi, Pak, kefasatan kemungkaran di sini. Karena banyak orang sudah meninggalkan sholat. Ya, di kampung ini maaf, jujur ya, bapak-bapak, ada nggak orang yang sudah 3 hari nggak makan? Saya mau kasih uang 1 juta. Ada nggak? Nggak ada, saya yakin nggak ada ya. Tapi ada nggak di kampung ini jujur yang sudah 3 hari nggak sholat? Bukan 3 hari, 3 tahun nggak sholat sekalian. Benar nggak kira-kira? Ini sekalian. Ini adalah penyakit berbahaya yang luar biasa sekalian. Apalah yang kedua adalah orang meninggalkan sholat. Tidak ada satu dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat selain syirik. Tidak ada. Ya. Lebih besar daripada dosa berzina meninggalkan sholat itu. Ya. Di mana-mana sekarang orang meninggalkan sholat. Padahal sholat ini kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama sekali yang akan dituntut, akan ditanya pada hari kiamat pada setiap diri seorang hamba perkara sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Ya. Maka semua tergantung sholat. Ya. Puasa akan diterima tergantung sholat. Banyak orang yang sholat, yang puasa tapi nggak sholat, banyak nggak? Wakeh, bukan banyak. Wakeh, ya kan? Maka sholat ini perbaiki ya. Jangan sampai sholat ini tidak kita perbaiki ya. Bagaimana kita jangan sampai sholat ini sekehendak kita.
Maka syarat sholat itu yang diterima itu dalam fikih itu 3 syaratnya. Nggak ada khilaf. Nggak ada khilaf maksudnya nggak ada khilaf di kalangan 4 ulama mazhab. Pertama, sholat yang benar bagi kaum laki-laki. Pertama, di mana azan dikumandangkan. Itu yang pertama. Karena ayatnya sudah jelas. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Dialah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini syarat pertama nih. Sholat itu di mana azan dikumandangkan. Ya, kalau tempat saya itu di Langkapura, Pak. Saya ini orang Langkapura, Pak. Ya, sukunya asli Lampung. Ya kan, Gunung Sugih, ya kan. Nah, kalau melihat orang Lampung, itu Gunung Bating. Kalau saya yang ini aslinya wajahnya kayak gini, Pak ya. Ini orang Lampung. Itu kalau tempat saya di Langkapura ini sehari semalam 5 kali, Pak, azannya. Kalau nggak tahu kalau di masjid ini, Pak. Nah, insya Allah ya. 5 kali ya, kecuali di Jogja. Di Jogja 6 kali. Saya baru pulang dari Jogja. Ya, di kota itu 6 kali azannya. Rupanya jam 3 malam sudah azan, Pak. Rupanya azan tahajud. Itu udah bangun semua. Udah lama sunnah Nabi ini ditinggalkan. Rupanya masih ada di sana masih kalian. Iya, ini sunnah Nabi azan jam 3 itu ya. Untuk membangunkan tahajud itu Bilal pernah diperintah Nabi untuk mengumandangkan azan. Ya, di 3 malam. Ini bangun tahajud. Tapi di Lampung ini belum ketemu saya, Pak. Ya, ada gak kira-kira di Lampung ini? Dulu masih ada dulu ya. Sekarang udah hilang gitu kan. Boleh ada kan di sini, Pak. Bangun semua orang ya. Ke masjid semua. Ada apa ini kan? Padahal salat tahajud. Nah, ini sekalian ya. Yang pertama di mana azannya? Yang kedua, sholat yang benar ikut cara Nabi tepat pada waktunya. Itu yang kedua syaratnya. Karena menempatkan waktu sholat ini perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ayatnya di dalam surah An-Nisa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban orang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Segera ditulis, Pak. Biasanya ditulis, Pak. Enggak ya? Segera ditulis, ada jadwal, ada tulis. Kenapa kok disuruh ditulis? Karena ada orang salah baca, salah amal. Bacanya kayak mana? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, bukan mau kita sehingga sekedar dewek ya, sehendaknya aja. Masalah zuhur itu, Pak, masalah nggak boleh ditunda-tunda. Sholat asar nggak boleh ditunda. 5 waktu nggak boleh karena yang menetapkan waktu Allah di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa. Ya, sekarang ada orang sholatnya masalah asrik. Tahu asrik nggak? Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri, atau azan maghrib sekalian. Rupanya asal sama maghrib di apa? Masya Allah ya, kayak sholat ini jamaah aja, Masya Allah ya. Ini rahimahkumullah, maka sholat tepat pada waktu ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, kenapa berat, Pak? Kata Nabi, barang siapa yang mengulur-ngulur waktu sholat, ini kata Nabi, mengulur-ngulur waktu sholat, setelah tiba waktu sholat dia ulur-ulur waktu sholat tersebut, dan tiba waktu sholat yang kedua, dan dia mengkodok sholat yang tertinggal, maka kata Nabi akan masuk neraka, akan dipenjara di dalam api neraka 1 hukum. Sahabat tanya, berapa ya Rasulullah 1 hukum? 1 hukum 80 tahun. Sedangkan 1 tahun itu 360 hari. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Begitu dikalikan oleh ahli perkalian, maka terdapat 28.800.000 tahun. Maka dia dipenjara sebanyak itu, Pak. Itu yang mulur sholat dan mengkodok, apalagi yang ninggalin sholat. Coba gitu. Maka ada orang yang masuk neraka itu triliunan tahun, Pak, baru dikeluarin. Kalau orang beriman jangan khawatir, Pak, ada jaminan dari Nabi, setiap orang beriman pasti masuk surga. Pasti masuk surga ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, pasti. Walaupun dia berzina ya, walaupun dia berzina. Walaupun dia begini, walaupun dia begini melakukan dosa ini, masuk surga. Tapi dia belum tentu selamat dari azab api. Enak orang yang sama ini, Pak. Ya, enggak lama dalam api neraka triliunan tahun. Banyak-banyaklah nih mengkodok sholat, ya enggak? Ya, segera taubat, Pak ya. Insyaallah ya. Yang ketiga, syaratnya itu sholat yang benar berjamaah, ya. Berjamaah. Karena jamaah ini, Pak, di zaman Nabi berkecamuk perang. Ketika itu kaum muslimin sudah melawan orang kafir gitu, lagi musim peperangan. Memang sholat waktu itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba waktu sholat, kata Nabi kepada Bilal, "Hai Bilal, kumandangkan azan di tengah peperangan." Azanlah Bilal di tengah peperangan itu. Maka sudah selesai azan, kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, sampaikan kepada sahabat-sahabat yang sedang berperang, "Mari kita sholat berjamaah." Lagi perang di zaman Nabi suruh berjamaah, sehingga timbul kitabnya Babul Ghaub. Ya, bagaimana sholat di masa ketakutan, di masa peperangan yang terjadi. Di zaman Nabi lagi perang, diperintah Nabi jamaah. Lah sekarang kan nggak perang, Pak.
Kalau di kebun apa nih? Kebun sawit ya. Kebun sawit ini nggak perang, ya nggak sholat nggak sholat berjamaah. Kalau perang mungkin nggak sholat lagi Pak. Takut mati ditembak dari belakang. Ini rahimakumullah ya. Salah Pak ya. Masalah ya sekarang alhamdulillah bisa sholat bareng-bareng lagi ya. Dulu dilarang kita, masya Allah ya. Ini rahimakumullah. Yang kedua tadi penyakitnya adalah kefasidan munkar. Yang ketiga, penyakit yang ketiga berbahaya juga nih. Apa? Kebodohan dan lalai. Hati-hati Pak ya. Karena sekalian untuk mendapatkan dunia itu dengan ilmu kata Nabi. Untuk mendapatkan akhirat dengan ilmu. Untuk mendapatkan kedua-duanya dengan ilmu. Maka penting ilmu ini, ya kan? Jangan sampai kita nggak ada ilmu. Karena mengamalkan agama ini kalau nggak ada ilmunya nggak akan diterima Pak. Ya, wudu nggak ada ilmunya, nggak diterima. Ditawanya rukun wudu berapa? Pira ya, pira. Salah. 20 tahun sholat, merudu orang weruh rukun wudu, teng bating. Iya. Ditanya lagi, rukun sholat pira? Sembuh. Kita mah dungkluk-dungkluk baik milu baik kita mah. Ye, nambah parah. Iya. Wah, ke mengkonon Pak. Maka orang Pak. Wah, ke. Orang enggak wong Jawa iki. Wong Jawa. Pripun, Bro? Ini adalah maka penting bagaimana kita menuntut ilmu ya. Jangankan untuk urusan agama Pak, urusan dunia saja buat apa bakwan. Kalau nggak ada ilmunya, masa lu bukan jadi bakwan dia jadi empleng-empleng. Empleng-empleng nggak? Empleng-empleng kalau di Gunung Sugi sana ya, Lampung Tengah itu, kalau musim peceklik itu makanya pakai singkong Pak. Makanya pakai singkong. Singkong itu diparut, itu namanya empleng-empleng tadi. Ya kan, ketapel namanya melapung, ketapel ya diparut. Mau masakin ketapel tadi, singkong parut tadi, minyaknya cuma setengah gelas. Tapi masalah singkong parutnya 1 baskom besar. Ini supaya matang semua kayak mana? Makanya jadi ketapel. Itu juga perlu ilmu. Bagaimana caranya? Maka minyak yang sedikit tadi ngambilnya jangan pakai sendok atau dituang, ngambil pakai daun pisang. Daun pisang itu di suwir-suwir dikit ya kan, dicucuk, dicelupin di minyak tadi supaya dikit aja ngambilnya supaya bisa matang 1 baskom itu ya kan, ditaruh di kuali ya, di gower-gower gini kan. Baru kita ambil 1 gepok ya kan, kita tempelin ke minyak yang sedikit tadi ya, digini-gini Pak ujungnya. Ujung tangan saya ini Pak. Ya, digini-gini dilebarkan. Kenapa kok pakai ujung ini? Bukan pakai sendok dilebar-lebar supaya nanti cepat keluar panasnya itu cepat matang Pak. Sehingga minyak yang setengah gelas bisa mematangkan daripada singkong yang 1 baskom besar itu Pak. Itu aja perlu ilmunya. Apalagi ngamalin agama nggak ada ilmu. Ya itu ya salah semua udah. Ya bacaan Al-Qur'an ada ilmunya ya enggak? Iya. Rukun Fatihah ada berapa? Harus tahu rukun Fatihah ada berapa supaya ketika baca Fatihah tahu, oh iya rukunnya ketinggalan 1 nih. Iya kan? Maka harus belajar ya kepada ahli Al-Qur'an. Salah ya? Ya. Ilmu tadi apa sekalian? Kebodohan dan lalai ya. Lalai apa? Lalai ini bahaya Pak. Maka kita supaya jangan lalai banyak zikir. Ya. Banyak zikir, setiap menit, setiap detik harus zikir. Bagaimana supaya bisa zikir? Datang kepada ahli zikir. Cari ulama-ulama tarekat yang bersanad sampai Rasulullah. Ya, tanya bagaimana cara zikir yang baik gitu ya. Kalau zikir ini nggak belajar Pak, gurunya, mursyidnya nanti syaitan Pak, kata Imam Malik. Ya, tapi kalau zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah itu mah biasa ya kan, hanya dalam hadis cukup. Ada zikir-zikir khusus yang enggak harus kita amalkan. Maka kita harus punya guru mursyid untuk menata hati kita ini sehingga hati kita bisa setiap menit, setiap detik ingat sama Allah, Pak. Itu ada ilmunya, Pak. Ya. Itu zikir 1 menit 70.000 itu ada ilmunya. Dulu saya nggak nyangka bisa nggak 1 menit 70.000. Itu nggak ada ilmunya ya. Tapi saya begitu belajar ada rupanya bisa 1 menit 70.000 coba. Iya kan? Karena kekuatan zikir, pikir ini luar biasa Pak. Bapak coba. Ya ini untuk membuka pikir coba ya. Bapak ngerenung sedikit. Coba mikir ke tempat kita yang paling jauh di Indonesia, di dunia ini mana yang pernah kita kunjungi? Di mana? Mana yang paling jauh? Jogja lah ya nggak? Kira-kira 1 detik bisa nyampe Jogja nggak? Oh iya bisa ya? Saya dulu ke Jogja di Jogokarya, di tiangnya ini. Wah, salah cepat ya kan?
Itu kekuatan zikir lebih cepat daripada itu, sekali. Kalau kita nelpon dari sini ke Amerika 1 detik nyampe nggak? Halo gitu, nyampe nggak suara kita? Nyampe. Kekuatan zikir lebih cepat daripada itu, bisa menembus ars. Ya. Dulu saya baca kitab Selekta 3. Itu karangan guru Sayyidina Syekh Kadun Yahya. Itu luar biasa itu, mengupas bagaimana kekuatan zikir itu. Sampai ini lampu, ini bagaimana dipelajari juga untuk zikir itu Mas sekalian ya. Maka pentingnya menghubungkan rohani kita dengan rohani guru itu seperti ada hubungan antara lampu dengan lampu. Listrik ya kan, kabel listrik dengan kabel listrik itu langsung nyetrum. Maka kita harus belajar kepada ahli zikir. Maka kalau orang zikir cepat-cepat itu jangan heran ya kan. Iya, di Jogja kemarin orang tanya, apa benar katanya orang zikir begini cepat bisa? Bisa, saya bilang. Oh iya kan, iya bisa. Orang kafir aja bisa buat telepon secepat kilat ke Jakarta. Masa orang Islam nggak bisa? Maka kita harus belajar ilmu maha zikir. Penyakit yang keempat, kayaknya ada gelisah nih. Penyakit yang keempat ya. Memang urusan agama begitu Pak, gelisah. Tapi kalau saya cerita Pak, ada bisnis 5 juta sejam, mungkin bapak-bapak sekalian nggak pulang nih dari mesin ini ya, sampai buatin kopi untuk saya nih supaya jangan lemah ya. ada bisnis nih 1 jam 5 juta nih. Oh masya Allah, pasti ada yang buatin kopi supaya jangan ngantuk ya nggak. Berhubung ini urusan akhirat ya, nggak kelihatan keyakinannya begitu lemah sekalian ya. Penyakit yang keempat nih kaum muslim ini berbahayanya adalah penyakit suka bertengkar. Di mana-mana Pak sekarang ini suka bertengkar, benar nggak kira-kira? Benar Pak, orang ini kalau suka bertengkar kata Nabi gak akan menciumnya surga, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli sujud. Maka hablum minallah dengan hablum minannasnya harus imbang. Orang ini kalau dia hablum minannasnya baik, hablum minannasnya rusak, kata Nabi gak menciumnya surga. Pernah Nabi itu memegang Hajar Aswad, sangat mulia kau Hajar Aswad, sangat mulia kau Hajar Aswad, sampai 7 kali. Tapi kata Nabi, barang siapa yang menyakiti hati saudara muslim, sungguh dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Di mana Pak? Sekarang ini masya Allah saling hujat, saling jelekan, saling nyalain ya nggak? Nggak mau tegur gara-gara beda partai dikit nggak seteguran, beda aliran nggak seteguran, ya kan? Banyak nggak kira-kira? Padahal kemarin tuh masya Allah ya nggak seteguran masal, gara-gara sop aja nggak seteguran, ya kan? Pergi masya Allah ya. Sampai ada 2 kubu di tempat saya, yang sebelah rapat-rapat, yang sebelah jalan-jalan, iya kan? Kalau di luar juga jalan-jalan nggak seteguran, masya Allah ini, iya pertengkaran massa, ini bahaya Pak ya. Sekarang masya Allah banyak orang sini menghujat, menjelekan, saling caci, mencaci, saling hina, merendahkan satu sama lainnya, sesama Islam sekalian ya. Yang nanti ustadz sama ustadz ribut, saling jelekan, ya kan? Pedagang sama pedagang, polisi sama polisi, ya kan? Apalagi? Ya semua pengangguran sama pengangguran ribut, masalah ya. Maka kata Nabi, tidak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kata orang beriman tuh melihat orang Islam tuh saudara kita, gitu ya. Iya benar, itu saudara kita nih sekarang masya Allah sekalian ya. Ada orang nyalamin kita assalamualaikum, dia mah beda, dia mah masalah. Banyak orang kayak gitu. Iya. Nggak boleh menyakitinya, nggak boleh menghinanya, nggak boleh menghibahnya. Ghibah ini berbahaya, dosanya lebih besar daripada 38 kali berzina dengan ibu kandung. Ghibah itu apa? Ghibah itu membicarakan keburukan saudaranya, yang dibicarakan itu benar, itu ghibah. Itu lebih besar daripada 38 kali berzina dengan ibu kandung. Kalau nggak benar apa namanya? Fitnah. Lebih kejam daripada membunuh. Sekarang ghibah itu Pak diresmikan oleh pemerintah sekarang ini Pak. Iya, makanya bahayanya itu dimasukin di dalam TV-TV. Diganti baju namanya gosip. Makin digosok, makin sip. Makin sip. Itu ghibah itu Pak. Yang dibicarakan itu benar. Maka koran itu kata orang tua saya dulu untuk menandingi Quran. Koran itu ceritanya benar semua itu, tapi ghibah semua itu. Iya, maka orang yang baca koran itu tuh sedang membuat ghibah masal. Jangan baca koran Pak ya. Walaupun kita senang berita ya kan. Ini ada syarat-syaratnya untuk menjelekkan seorang itu, ada syarat-syaratnya 20 syaratnya dalam kitab itu. Untuk kalau dia dijelek itu syaratnya ada 20 nih. Ya. Supaya untuk menceritakannya supaya kemaksiatan itu jangan tersebar ya. Itu ada syaratnya ada 20. Dan sekarang belum memenuhi syarat udah jelek-jelekin Islam sama Islam. Di mana bertengkar? Satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut, nggak seteguran sekalian. Buat masjid baru di depannya. Masalah. Ya, satu pakai bismillah, satu nggak bismillah, ribut lagi. Masalah.
maka ikramul muslim, muliakan saudara muslim kita. Insyaallah ya. Maka kata Nabi, siapa orang baik? Kata sahabat, ya Rasul, siapa orang baik? Orang baik itu yang setiap dia bicara baik, itulah orang baik. Siapa orang baik ya Rasulullah? Kata sahabat, orang yang buruk. Kalau dia cinta buruk, itu orang buruk, kata Nabi. Ya, maka orang buruk itu akan masuk surga, kata Nabi. Ya, masuk neraka dulu dia, ya, nanti mampirnya lama, ya. Nah, penyakit yang kelima, saya singkat nih Pak. Penyakit tidak ikhlas dalam beramal. Hati-hati nih Pak, ya. Maka luruskan niat, illahi anta maksudi waridho kamaklubi. Luruskan niat, ya. Semua amal karena Allah. Nah, amal bagaimana kalau enggak karena Allah, Pak? Enggak akan diterima. Iblis itu minta kompensasi dua. Pertama, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Oh, kata Allah, kamu termasuk makhlukku yang dapat tangguh sampai hari kiamat. Ya. Yang kedua, ya Allah izinkan aku menggoda anak Bani Adam dan akan kuajak semua ke dalam nerakamu, ya Allah. Diizinin sama Allah. Plus, silahkan. Udah dapat SK dari Allah. Bebas dia goda kita, Pak. Iya, kecuali kata Allah hamba-hambaku yang ikhlas. Kaget dia, Pak. Ada hamba Allah ikhlas nggak mampu digoda, terkencing-kencing, Pak. Terkencing-kencing. Kencingnya berupa uap di dalam hadis. Tembus ke dunia ini, nempel ke dunia, nempel ke tanah. Lembab tanah tadi tumbuh satu pohon, namanya pohon tembakau. Dalam riwayat lain, dalam Kabul Asrar, ya, kitab Kabul Asrar, ketika iblis diturunkan ke dunia, mulai kon mau misalnya iki masalah halal haram itu bukan urusan kita, ini sejarahnya gitu kan. Ya, ketika iblis turun ke dunia, dunia panas. Begitu panas terkencing-kencing, kencingnya ini berupa uap, nempel ke tanah. Tembak juga, tumbuh juga pohon tembakau. Riwayatnya beda, ya kan? Itu juga ada, ya. Perkara halal dan haram itu tanya sama ulama. Kata ulama, wis halal, wis ora apa-apa, merokok bae wis. Ya. Ya silakan, itu yang membolehkan halal dan haram itu adalah ulama. Yang terakhir, Pak, saya singkat aja, kayaknya ada bingsatan ya sekalian ya. Yang terakhir, penyakit yang berbahaya yang terakhir adalah salah orang Islam sekarang salah menggunakan harta dan dirinya. Merasa harta dan dirinya masih milik dia. Padahal orang beriman itu harta dirinya telah dibeli dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi analahumul jannah. Sesungguhnya aku Allah telah membeli diri harta orang beriman itu dengan surga. Jadi kita ini Pak sebenarnya nggak punya apa-apa lagi. Harta sudah punya Allah, waktu sudah punya Allah, diri sudah punya Allah, semuanya sudah punya Allah. Maka gunakan semua aktivitas kita ini, kemampuan kita yang apa yang Allah berikan kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Baru ini jual beli yang benar. Hidupku, matiku hanya punya Allah. Maka sahabat-sahabat itu Pak, hartanya habis untuk agama, dirinya habis untuk agama, waktunya habis untuk agama, sehingga sahabat ini nggak sempat lagi ngurusin dunia. Kenapa? Karena Allah telah membeli diri hartanya dengan surga sekalian. Sehingga kita bisa kenal dengan Islam ini karena perjuangan sahabat sekalian. Meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Bahkan sahabat-sahabat tersebar ke seluruh dunia. Ada saat Abi Waqqas berangkat ke Cina, sepertiga Cina masuk Islam. Saking banyak Islam di Cina, orang Cina buat baju muslim, namanya koko. Dia ekspor ke Indonesia, orang Islam di Indonesia pakai baju koko semua. Itu apa itu? Itu dari Cina sana sekalian. Karena duluan Cina masuk Islam daripada Indonesia. Ada sahabat datang ke Cina, berangkat ke Indonesia, itu mampir di Aceh. Maka Aceh disebut Serambi Mekah. 360 tahun orang Belanda jajah Indonesia, yang nggak bisa dikuasai itu cuma Aceh. Nggak bisa dikuasai. Masuk keluar lagi, masuk keluar. Kenapa? Keberkahan ada kuburan sahabat di sana sekali. Jadi Islam itu datang ke Indonesia ini bukan dibawa pedagang. Itu orang-orang sekarang ini Pak salah apa ya? Salah apa itu? Menempatkan suatu perkara salah, ya kan? Bukan dibawa pedagang datang ke Indonesia, apa itu Islam ke Indonesia? Dibawa orang dagang sambil dakwah ya. Balik sekarang ini sama orang-orang sejarah itu ya. Datang ke Islam dibawa pedagang, bukan. Dibawa orang dakwah sambil dagang, yang disebut wali songo. Sebetulnya walinya bukan songo 8 Pak. Yang songo dapat taskilan di Indonesia Pak. Yang ada di Jawa satu. Namanya Sunan Kalijogo. Ya. Mangke lamun wong lanang wis ilang wibawane, wong wadon ilang wirange. Ini apa ini? Petuah Sunan Kalijogo ya.
Ke pasar hilang kumandangi, ya kan? Udah itu apalagi enggalono tetopolono jajah deso melangkori. Nah, itulah orang Jawa. Saya bukan orang Jawa, ya kan? Orang Lampung kan ya. Ini sekalian dakwah ini dibawa orang yang telah menghabiskan waktunya untuk agama, ya kan? Sahabat-sahabat lo hartanya habis untuk agama. Abu Bakar Siddiq 8 toko punya habis untuk agama. Sehingga 8 pintu surga kata Nabi nyebut-nyebut nama Abu Bakar. Kenapa 8 pintu surga nyebut nama Abu Bakar? Karena Abu Bakar telah habis hartanya untuk memperjuangkan agama. Sehingga terakhir hartanya sudah habis, baju pun disedekahkan, sehingga nggak punya baju lagi, maka dia jahit apa itu baju terbuat dari karung goni. Rupanya karung goni wis ana zaman bengen rupanya. Nyimpen iki, nyimpen apa itu korma. Ya, bukan zaman saya aja, zaman dulu sudah ada karung goni itu. Masuk goni itu korma itu nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, sedang gitu, sehingga awet. Maka karung goni tadi dijadikan dua, satu untuk celana, satu untuk baju. Maka sudah dijahit, maka dipakailah oleh Abu Bakar. Abu Bakar ingin menemui Rasulullah. Gara-gara Abu Bakar sudah pakai baju karung goni, malaikat di langit sibuk ganti kostum, gantung baju, langsung duluan menemui Rasulullah sebelum Abu Bakar datang. Begitu datang Jibril dengan para malaikat, maka Rasulullah kaget. Hai Jibril, ada hari apa ini hai Jibril? Hari apa ini hai Jibril? Ada apa ya Rasulullah? Kenapa kalian sudah pakai baju terbuat dari karung goni semua? Kata Jibril, hai ya Rasulullah, sebentar lagi itu saudaramu Abu Bakar akan menjumpaimu karena hartanya sudah habis, bajunya terbuat dari karung goni. Kita haromain dipakai. Iya, masya Allah, mereknya haromain, masya Allah, An-Nur, mahal-mahal kita pak. Ya, sahabatlah habis katanya untuk agama. Itu apa itu anak kesayangan Nabi Fatimah radhiyallahu anha kelaparan untuk agama. Iya, kesayangan Nabi itu Fatimah. Tidak ada yang lebih disayangi daripada Fatimah di kalangan manusia oleh Rasulullah. Ya, saking cintanya Nabi itu kalau dia pulang dakwah nggak ada yang dicarinya sebelum dia melihat keadaan Fatimah. Suatu ketika dia dakwah Nabi itu sudah ada 4-5 hari baru pulang Pak, dari dakwah di ujung-ujung kota Mekah. Kalau di Lampung ini ujung-ujung Lampung lah kan ya. Apa itu mana itu Lampung dia? Way kanan ya kan, masya Allah ya. Lampung Barat, Bengkunar sana kan. Ketika sudah per hari datang, enggak ini pulang, sampai Mekah, Nabi ini langsung cari Fatimah. Mana Fatimah, anak kesayanganku? Maka dia datang ke rumah Fatimah ketika sudah menikah dengan Sayyidina Ali. Diketuklah rumah Fatimah ini, kecil Pak, sangat sederhana. Kalau tipe 36 itu kamarnya 2, ya, WC tengah. Tipe 45 kamarnya 2, tapi WC-nya belakang. Tipe 21 begitu dibuka ruang tengah kamar WC, ya kan? 3 kadang-kadang ruang tengah, depan, kamar WC, ya kan? Ini tipe yang dimiliki oleh Fatimah, tipe di bawah 21, sangat senang. Begitu dibuka langsung kamar, nggak ada depannya. Maka rumah yang kecil ini diketuk oleh Rasulullah. Begitu diketuk, Assalamualaikum Fatimah, adakah engkau di dalam rumah? Maka rumah yang kecil tadi sunyi, nggak ada senyap, nggak ada jawaban. Maka Nabi langsung, di manakah anak kesayanganku, belahan jiwaku? Diketuk lagi, ketok-ketok, Assalamualaikum Fatimah, adakah engkau dalam rumah? Nggak ada jawaban lagi. Nabi mulai menangis, saking rindunya, saking sayangnya. Diketok lagi, Assalamualaikum Fatimah, adakah engkau dalam rumah? Maka setelah 3 hari ulu salam, maka terdengar suatu yang sangat lirih di dalam rumah. Waalaikumsalam ya ayahanda ya Rasulullah. Sungguh putrimu ada di dalam rumah. Saking senangnya Rasulullah mendengar putrinya, suara putrinya Fatimah, langsung dia mau buka itu pintu. Apa dalam rumah? Mengatakan di dalam rumah, ya ayahanda jangan kau buka pintu. Kenapa hai putriku? Aku ingin melihat keadaanmu. Sungguh ayahanda, putrimu tidak memiliki baju yang cukup untuk menutup aurat. Maka Rasulullah langsung membuka sorbannya di atas kepala, seperti bapak ini sorbannya, tapi Rasulullah 7 hasta sorbannya. Langsung dibuka sorban tadi, diberikan oleh Rasulullah melalui pintu. Dia ambillah sorban tadi, ditutupi oleh Fatimah dengan aurat-aurat yang nggak boleh nampak. Maka setelah tertutup dengan sorbannya Rasulullah, maka terdengar dari dalam, ya ayahanda ya Rasulullah, boleh engkau masuk, sungguh aurat putrimu sudah tertutup. Maka Rasulullah masuk, langsung memeluk Fatimah. Dalam pelukan ini dingin yang luar biasa dan goyang-goyang tubuh Fatimah. Maka Rasulullah berkata, hai putriku kesayanganku, apa yang terjadi pada dirimu sehingga tubuhmu dingin dan bergoyang-goyang? Maka kata Fatimah radhiyallahu anha, ya ayahanda Rasulullah, sungguh putrimu sudah 3 hari berlalu tidak ada benda yang masuk kecuali air.
ngurusin agama Pak, dakwah nggak sampai nggak ada yang dimasak Pak. Ya, kita kapan menderita untuk agama? Ya, kekenyangan kita untuk agama. Di mana-mana sekarang, masya Allah, ya, dakwah sudah diterima. Beda tahun dulu, tahun 95-an dulu kami dakwah, ya kan, susah diterima. Ya, sekarang sudah zaman istiqbal, ya, diterima di mana-mana, masyarakat sudah tahu ini usaha dakwah Pak, usahanya Rasulullah dan para sahabat. Maka ini bukan kelompok golongan, ini usaha dakwah, bukan. Ini kalau kelompok golongan dia mempunyai atribut yang sama, ya kan, ciri-cirinya sama, ini enggak beda-beda, ya. Ini usaha dakwah, ini usahanya Rasulullah, enggak minta bayaran dan upah. Bi amwalikum wa anfusikum, korban harta dan dirinya, enggak wani piro Pak. Kalau wani piro agak mahal nih Pak, internasional. Ya, masalah bukan internasional ya. Ini apa yang dia korban harta dan diri, bi amwalikum wa anfusikum, dan tidak bawa nama, tidak memperjuangkan nama, dan tidak cari nama. Ya, udah nggak minta bayaran, nggak cari nama, nggak memperjuangkan nama, ya, ngajak manusia ad'u ilallah, qul hazihi sabili, ad'u ilallah, ngajak manusia taat kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Ini alhamdulillah sekalian, ini jamaah masa sedang gerak 40 hari, ini jamaah dari Bengkulu, ya, Jogja, saya Bengkulu ya, jangan Kapura, dari Jogja ada berapa orang? 6 orang ya, masalah ini ada. Kenapa mereka datang? Mereka ini mau gerak 40 hari 4 bulan. Nah, kebetulan di Al-Qiram Bundaran Raja Basa, belok kiri BLPP, Pesantren Tahfiz Al-Quran. Di sana ada pertemuan umat Islam, bukan orang jauh lah Pak ya. Pertemuan umat Islam di 6 provinsi. Pertama Jakarta, kedua Banten, ketiga Lampung, keempat Palembang, kelima Bengkulu, keenamnya Bangka Belitung. Nah, kami ada pertemuan umat Islam di 6 provinsi ini di Masjid Jami Kebun Bibit Al-Qiram Bundaran Raja Basa. Maka kami mengundang semua masjid yang susah namanya. Banten Girang. Kami mengundang yang mengundang Pak Ustadz ya, sama jamaah-jamaah nanti di tanggal 19, 20, 21. Puncaknya 21 ya, malam Minggu, malam Jumat besok, malam Sabtu, malam Minggu kami mengundang semua Bapak-bapak bisa hadir di sana ya. Boleh selama 3 hari, boleh 2 hari, boleh 1 hari, boleh malam saja, boleh 1 jam saja. Akan ngumpul kurang lebih 15 sampai 20 ribu orang. Ya, di sana Bapak-bapak diundang untuk apa? Memikirkan ini agama. Karena dulu sahabat memperjuangkan agama semua, Pak. Tidak ada satu sahabat yang tidak memperjuangkan agama. Karena kita dituntut nanti di samping mengamalkan agama, dituntut nanti menyampaikan agama. Maka untuk itu kami mengharapkan Bapak-bapak bisa hadir, insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sama Allah. Kami mohon maaf ya terutama saya karena suara saya agak lantang, namanya orang pribumi ya. Tapi insyaallah agak baik ya Pak ya. Enggak jahat amat ya. Memang tempat saya Gunung Sugih Pak. Dulu zaman luar musim garong zaman dulu ya. Sekarang juga masih ada garong ya. Tapi alhamdulillah ada satu orang yang mental dari kampung ya kan. Kalau nggak mental jadi garong juga mungkin ya. Ya kan, alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kita dikenalkan dengan usaha yang mulia ini, dikenalkan dengan agama ini, sehingga kita bisa nambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada benar Pak, ini perkataan saya datang dari Allah. Kehilapan datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.